yang menurut saya perlu disampaikan ke publik. Seorang presiden mengatakan, ya itu nanti bagaimana? Novanto kan orang kuat, sendirian aja kuat. Reza Ali juga orang kuat. Nah kalau bersatu, kata Pak Presiden. Ini presiden yang bilang gitu. Kata presiden. Pak Jokowi. Yes. Saya tidak pernah sampaikan di publik ya. Dan ini perlu disampaikan karena barangkali momentum bagi Pak Prabowo untuk betul-betul berdiskusi. Karena ini forum terus terang. Iya, memang tidak perlu. Tidak kita sembunyikan Mas Dirman. Ya. Dilanjut Mas. Jadi saya merasa kalau seorang kepala negara itu kan pimpinan tertinggi, punya tentara, punya polisi, punya intelijen, punya kejaksaan, terus menyikapi dua orang sumber masalah dari Republik dengan cara seperti itu, ya bagaimana lagi gitu ya. Tapi saya minta kesimpulan, apakah akan diteruskan mohon arahan atau bagaimana? Ya terus saja kan, sudah terlanjur di MKD kan. Terus azan datang, pertemuan selesai dan diteruskan itu. Tapi saya mulai melihat signal bahwa tidak seperti pertemuan pertama, Presiden mulai berubah pikiran terhadap mulai. Termasuk saya potong mumpung saya punya ingatan. Termasuk pada waktu itu upaya-upaya menyelamatkan Setia Novanto itu tidak hanya lewat istana, tapi lewat Mahkamah Konstitusi. Anda ingat kan? Novanto itu kan sudah tersangka. Udah yakin sekali Jaksa Agung, Pak Prasetyo waktu itu. Udah masuk ini. Tapi tiba-tiba bukti-bukti itu diuji lewat MK. Bahwa rekaman yang tanpa izin itu tidak bisa menjadi bukti. Bagaimana tindak pidana kok minta izin? Nggak bisa kan? Kasus pemerintah saham ya? Iya, rekamannya oleh Mahkamah Konstitusi ini dikabulkan. Kan orang jadi Setia Novanto jadi bebas demi hukum. MK sudah, Jaksa Agung sudah melepaskan lagi ketersangkaan Setia Novanto saat itu. Sehingga itu dijadikan alasan untuk tidak meneruskan ya? Sehingga dia tidak hanya lewat presiden bahwa dia orang kuat, tapi juga saya curiga sekarang bahwa itu masuk ke MK. Karena waktu itu saya protes juga lewat media. Gimana sih MK? Kok bukti pidana harus minta izin? Kan di jalan-jalan banyak CCTV juga tanpa izin kalau gitu kan. Saya kan bilang begitu di media waktu itu. Tapi oke, putusan MK itu mengikat. Selalu saya katakan putusan MK mengikat, ya sudah. Ini demi konstitusionalisme kita, MK sudah memutus. Tapi waktu itu saya sudah mulai curiga. Ini pasti main ke MK. Kalau saya masih di MK, tidak mungkin kayak gini dilakukan. Periode MK ketuanya siapa Pak itu? Waktu itu Arif. Karena 2015 kan ya Mas Dirman itu? 2015. Arif Hidayat. Kalau diteruskan sedikit ya, bagaimana pertalian tindakan semacam ini yang mafioso itu dengan proteksi seorang pemimpin negara. Yang menarik kan, dia mundur dari ketua DPR, tapi kemudian difasilitasi untuk masuk lagi menjadi ketua Golkar. Setelah dari DPR. Habis itu kembali memimpin DPR. Dan itu tidak mungkin tanpa intervensi kekuasaan paling atas. Jadi